Selamat pagi teman-teman. Beberapa saat lagi kita akan melakukan jumpa pers. Pak Menko Polhukam Prof. Mahfud MD saat ini sudah berada di depan teman-teman. By Zoom kita jumpa pers ini. Pak Menko akan menyampaikan ke teman-teman semua follow up dari jumpa pers kita kemarin bahwa pemerintah akan membentuk tim gabungan pencari fakta kasus Intan Jaya. Dan Pak Menko sudah berada di depan untuk menyampaikan ke teman-teman. Nanti setelah penjelasan akan kita buka tanya jawab untuk 1, 2, atau 3 orang. Memang waktunya tidak terlalu banyak karena setelah ini masih ada satu agenda lagi sebelum Jumatan, tetapi saya kira cukup karena ini informasi yang penting untuk segera kita sampaikan, jadi tidak perlu menunggu terlalu lama gitu. Semua sudah siap ya? Ya, nanti file yang nanti yang muncul dari ini tentang tim, nama orang-orangnya dan segala macam akan didistribusikan secara terpisah. Setelah jumpa pers ini, sekitar 10 menit setelah jumpa pers akan kita kirim ke Anda baik WA atau melalui email. Saya persilakan Pak Menko, silakan Pak. Saudara sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya antara tanggal 17 sampai dengan 19 September, telah terjadi tewasnya penduduk sipil dan anggota TNI di Intan Jaya, Papua. Ini menimbulkan banyak perdebatan di tengah masyarakat, siapa yang melakukan dan siapa yang menjadi korban. Kelompok kekerasan bersenjata yang menurut TNI dan Polri itu bertanggung jawab, itu justru menuding balik bahwa yang melakukan adalah aparat. Nah, terakhir itu diramaikan dengan tewasnya pendeta Yeremias karena ditembak. Nah, tetapi sampai sekarang belum jelas karena pihak aparat sendiri masih sulit menembus keluarganya, apalagi melihat mayatnya gitu. Sementara saling tuding masih terjadi. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka pemerintah akan tegas untuk melakukan penegakan hukum sebagaimana mestinya dan memberi penjelasan tentang fakta-fakta yang sebenarnya kepada masyarakat. Banyak masukan, aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat, dari tokoh agama, dari Dewan Persekutuan Gereja dan sebagainya yang meminta dua hal tersebut, yaitu segera dilakukan penegakan hukum seterang-terangnya dan segera dibentuk tim pencari fakta. Oleh sebab itu, pemerintah sudah meminta Polri agar terus melakukan proses hukum, menyidik kasus ini, di mana satu orang warga masyarakat sipil meninggal, 2 anggota TNI meninggal, dan 1 pendeta meninggal, di mana kemudian kami mau membentuk hari ini membentuk tim gabungan pencari fakta atau TPGF kasus TGPF ya, TGPF tim gabungan pencari fakta kasus Intan Jaya dengan nomor keputusan nomor 83 tahun 2020. Tetapi saya ingin sampaikan saja materinya dulu. Jadi kasus terbunuhnya 4 orang antara tanggal 17, 18, 19 itu 1 masyarakat sipil, warga masyarakat sipil, ya. Lalu yang kedua TNI Polri, TNI anggota TNI. Lalu yang ketiga itu adalah pendeta Yeremias. Itu menimbulkan saling tuding siapa pelakunya, karena memang medannya berat. Kemudian TNI ketika akan mau masuk ke tempat peristiwa itu juga tidak mudah, keluarganya tidak boleh untuk menengok jenazahnya dan sebagainya.
Sehingga lalu dari peristiwa itu banyak usul-usul dari masyarakat kepada pemerintah, termasuk dari persekutuan gereja-gereja, agar melakukan minimal 2 hal. Satu, mengungkap kasus itu dan membawa ke ranah hukum secara transparan. Dan kedua, membentuk tim pencari fakta. Nah, yang pengungkapan kasus hukum, kita sudah bicara, Polri juga sudah menegaskan, sekarang terus disidik kasus itu agar bisa dibawa ke pengadilan, pelakunya bisa ditemukan dan dibawa ke pengadilan pelakunya dalam waktu yang cepat dan dalam waktu yang dan dalam cara yang transparan, bisa dilihat oleh masyarakat. Yang kedua, pemerintah itu mengeluarkan keputusan hari ini bernomor 83 tahun 2020 ya. Keputusan bernomor 83 tahun 2020 tentang pembentukan tim gabungan pencari fakta peristiwa kekerasan dan penembakan di Kabupaten Intan Jaya bertanggal 1 Oktober kemarin. Ya. Di sini tim ini terdiri dari 2 komponen. Ada komponen pengarah yang itu ada pejabat-pejabat resmi dari Kemenko Polhukam maupun dari TNI Polri, kemudian ada dari KSP, kemudian ada dari BIN, kemudian ada tokoh masyarakat Papua Pak Michael Manopandu. Lalu tim investigasi lapangannya ini ada sebanyak 18 orang, saya bacakan. 1, Bene Mamoto sebagai ketua. Yang kedua, Sugeng Purnomo sebagai wakil ketua. Anggotanya, Makarim Wibisono, Joni Nelson Simanjuntak, Heno Bagau, Apollo Safonpo, Konstan Karma, Toha Abdul Hamid, Samuel Tabune, Victor Abraham Abaidata, Idewa Gede Palguna, Bambang Purwoko, Budi Kuncoro, Rudi Herianto Adi Nugroho, Asep Subarkah, Edi Rate Mois, Arif, dan Edwin Partogi Pasaribu. Nah, kalau saudara mau tahu unsurnya, baca Bene Mamoto itu adalah ketua harian Kompolnas. Sugeng Purnomo itu adalah deputi bidang hukum dan HAM Kemenko Polhukam. Makarim Wibisono adalah tokoh masyarakat, tokoh intelektual. Kemudian Jone Nelson Simanjuntak adalah koordinator bidang hukum dan advokasi persetujuan gereja-gereja Indonesia. Heno Bagau adalah ketua Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kemah Injil Indonesia di Timika. Apollo Safonpo adalah rektor Universitas Cendrawasih Papua. Konstan Karma adalah tokoh masyarakat Papua. Toha Abdul Hamid adalah tokoh masyarakat Papua. Samuel Tabuni adalah tokoh masyarakat Papua. Victor Abraham Abaidata adalah tokoh pemuda Papua. Kemudian Idewa Gede Palguna adalah dosen di Universitas Udayana Denpasar, Bali. Bambang Purwoko adalah dosen di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Budi Kuncoro adalah staf khusus Menteri Koordinator Polhukam. Rudi Herianto Adi Nugroho, Kepala Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia. Asep Subarkah dari BIN, Badan Intelijen Negara. Edi Ratemoes dan Puspom, TNI. Kemudian Arif, Direktur Ideologi Politik, Pertahanan dan Keamanan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan
Edwin Partogi Pasaribu, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tim ini diberi tugas mulai keluarnya SK ini sampai selama kira-kira 2 minggu ke depan untuk melaporkan hasilnya kepada Kemenko Polhukam. Nah, itu saja ya yang perlu saya sampaikan kepada saudara tentang tim ini. Jadi di sini TGPF Intan Jaya bertugas dan berwenang mencari fakta-fakta atas peristiwa tewasnya seorang warga masyarakat sipil bernama Badawi dan tewasnya 2 anggota TNI, yaitu Serka Sahlan dan Pratu Dwi Akbar, serta seorang pendeta bernama Jeremia Zanambani yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya antara tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 September 2020. Kalau terberitakan itu antara tanggal 17 sampai 19, tapi karena ada perbedaan waktu barangkali, sehingga kita mengambil waktu itu, tapi namanya sudah jelas. Korbannya adalah itu yang diselidiki. Nah demikian, saudara, kalau ada pertanyaan, silakan. Ya. Silakan teman-teman, yang ingin bertanya. Pak Adi dari Tirto. Ibu Adi. Ya. Siapa dulu? Silakan dibuka. Saya Adi. Siapa? Adi dari Tirto. Oh, Adi. Oke, satu Adi dari Tirto. Adi dulu deh ya, silakan. Adi. Pak, pertanyaan saya ini, sebelum pembentukan TGPF Intan Jaya, apakah Polhukam telah menerima hasil penyidikan dari kepolisian? Misalnya, jika itu ada dugaan pendeta Yeremia ditembak, apakah sudah menemukan proyektil dan dicek ke lapor? Lalu apakah ada sidik jari dalam senjata tajam atau senjata apinya? Dan apakah telah memeriksa 3 saksi yang ada di TKP pendeta Yeremia? Nah, yang kedua, mengapa dalam TGPF ini tak melibatkan Komnas HAM dan LSM pemantau HAM? Nah, yang ketiga, Pak, KKB tidak menyiapkan rilis kalau mereka sebagai pelaku, tapi mereka menuduhkan pelaku penembakan terhadap pendeta adalah tentara. Lalu diperkuat juga dengan keterangan 3 saksi yang berada di kandang babi saat itu. Mohon tanggapannya, Pak. Terima kasih. Baik, Adi, terima kasih. Silakan Pak Menko. Laporan Kapolri, tentu laporan Polri tentang penyidikan belum resmi masuk kepada kita karena itu urusan proses hukum yang harus berjalan. Seperti saya katakan tadi, ya informasinya sih sudah dengar gitu ya, bahwa masih sulit menemukan jejak pelaku tertentu, kemudian sulit misalnya aparat itu untuk melihat jenazah Yeremia itu sampai kemarin belum bisa karena tidak boleh melihat dan langsung dikuburkan. Sementara keterangan yang muncul pagi hari dan sore hari dari istrinya itu juga berbeda gitu. Nah, memang ini semacam terjadi perang urat saraf. Kelompok kekerasan kriminal bersenjata itu menuding TNI yang melakukan. Tapi TNI sendiri justru mengatakan kelompok kekerasan kriminal bersenjata yang melakukan itu. Dalam istilah umum gerakan kelompok separatis lah. Apalagi pendeta Yeremia ini adalah orang yang selama ini dikenal sebagai pro NKRI gitu, sehingga ada dugaan juga, ini dugaan aja nanti masih diselidiki, jangan-jangan dia dibunuh oleh kelompok separatis itu lalu dituduhkan ada dua kepentingan pembunuhan terhadap Yeremia. Pertama, karena dia mendukung NKRI, yang kedua ada alasan untuk menuduh gitu. Nah itu semua soal proyektil dan sebagainya nanti masih akan didalami. Pertama dalam proses
penyidikan oleh Polri itu proses hukum akan jalan, kemudian proses pencari fakta di luar pro justisia, itu satu. Yang kedua, kami sudah bicara dengan Komnas HAM, ya, kemarin. Sebenarnya kita ingin bergabung dengan Komnas HAM untuk membentuk tim ini. Tetapi sesudah dipertimbangkan masa-masa gitu, tidak bagus juga kalau kita kok bergabung dengan Komnas HAM. Nanti dikira Komnas HAM dikooptasi oleh pemerintah, atau dikira juga pemerintah sudah dikooptasi oleh Komnas HAM. Padahal dua lembaga ini berbeda. Oleh sebab itu, karena kita mau yang sejujur-jujurnya, maka kita jalan, ya, kita bentuk tim ini tanpa Komnas HAM, dan kita mempersilahkan Komnas HAM sesuai dengan wewenangnya itu melakukan penyelidikan juga, ya. Dia akan punya wewenang undang-undang juga. Kalau semuanya berniat baik, maka kesimpulannya insya Allah akan sama, gitu. Di sini udah banyak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh akademisi dan sebagainya yang diberi tempat, pengamat Papua dan sebagainya untuk masuk ke tim ini, gitu. Jadi ini sudah melalui seleksi yang cukup dalam, gitu, sampai tadi malam, sehingga tadi malam langsung ditandatangani dan hari ini dirilis, gitu. Oke, gitu ya, Adi. Sekarang berikutnya saya persilakan ke yang lain. Kompas TV, Pak. Kompas TV siapa? Tifal, Pak. Tifal, silakan Tifal. Ya, Pak Menteri, izin bertanya soal setelah terbentuknya TGPF ini, langkah setelah itu apa lagi, Pak? Maksudnya kan setelah kejadian yang kemarin ada warga sipil dan juga anggota TNI yang tertembak di situ, pendekatan apa lagi yang mungkin coba dilakukan untuk pengamanannya? Apakah ditambah personel TNI Polri, lalu pendekatan lainnya akan seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut soal ini. Kalau personel Polri dan dan TNI itu tidak ada dalam program ini, itu sudah ada dalam program rutin yang reguler. Oleh sebab itu kita juga menyampaikan kepada Komnas HAM kalau dia mau melakukan penyelidikan sendiri, kita akan bantu kalau perlu pengamanan dari TNI Polri, gitu. Meskipun kita tidak harus bergabung dalam sebuah tim. Itu. Ya. Itu Tifal ya. Oke, satu lagi siapa? Berikutnya siapa? Pak, izin Pak, Egi Pak, Tempo. Egi Tempo ya. Kamu Gi, silakan Gi. Pak Mahfud, mohon izin, ini mau sedikit tanya, masih soal Papua, tapi mungkin sedikit melipir ke soal otonomi khusus, Pak. Belakangan kan masih ada demonstrasinya juga, Pak, yang menolak kasus ini, Pak. Dari Kemenko Polhukam sendiri, apakah ada upaya untuk mendekati mereka sendiri? Soalnya kami dengar juga ada komunikasi dengan dari Kemenko Polhukam dengan Majelis Rakyat Papua, Pak. Itu kalau boleh tahu seperti apa sih, Pak, upaya yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam sendiri? Itu aja mungkin, Pak. Terima kasih. Kita sudah komunikasi dengan berbagai pihak. Kita juga sudah membahas pandangan-pandangan dari Majelis Rakyat Papua, DPRP, tokoh-tokoh masyarakat yang pada kesimpulannya lebih dari 90% rakyat Papua itu tidak mempersoalkan Otsus. Itu satu. Itu kan yang ngomong-ngomong hentikan Otsus tidak usah diperpanjang itu kan hanya orang-orang tertentu saja dan medsos tertentu saja, gitu. Dan dari itu ke itu juga, lalu dipantulkan ke luar negeri, dikirim lagi ke sini. Tapi kan kita orang Indonesia, jadi kita udah ke dalam, hampir nggak ada yang menolak itu. Otsus itu kecuali orang yang lari-lari aja, gitu, pada umumnya, gitu. Nah, oleh sebab itu nih kesimpulan pemerintah, tidak ada perpanjangan Otsus Papua karena Otsus Papua itu sudah berlaku tanpa diperpanjang. Jadi jangan berspekulasi. Kami menolak perpanjangan Otsus, memang tidak akan diperpanjang. Otsus Papua itu memang tidak akan diperpanjang. Karena memang sudah berlaku tanpa harus diperpanjang sejak diundangkan. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rancangan revisi Undang-Undang Otsus Papua itu bukan
mengakhiri atau memperpanjang undang-undangnya, tapi merevisi pasal 34 tentang dana otsus. Nah, dana otsus itu sudah habis masa berlakunya tahun 2021. Sehingga kalau sekarang tidak direvisi khusus pasal 34, itu dananya tidak ada yang sah secara hukum. Maka itu yang akan direvisi, bahwa kita akan memberikan dana otsus sesuai dengan permintaan rakyat Papua. Minta naik, ayo. Kita naikkan sekarang 2,25% dari DAU. Naik. Gitu. Cuma permintaan rakyat Papua juga supaya pengeluarannya langsung dirasakan oleh rakyat. Apa? Selama ini rasa dananya banyak, kok rakyat tidak merasakan hasilnya? Gitu. Sehingga lalu kita, oke, kalau gitu kita atur sekarang kendalinya dari pusat gimana, tidak usah langsung distor ke pemerintah daerah lalu tidak jelas pertanggungjawabannya, rakyatnya tidak kebagian. Sekarang kita atur, ini dananya banyak untukmu wahai rakyat Papua gitu, tapi kita atur agar sampailah kepada rakyat itu. Nah, minimal tidak seperti dulu. Nah, saudara sekalian, ada sebuah info-info yang menyesatkan, ya kan, yang dikembangkan. Rakyat Papua itu kekayaan alamnya diperas oleh pemerintah pusat. Rakyat Papua itu kekayaannya luar biasa lalu disedot oleh pemerintah pusat, dinikmati foya-foya, sehingga rakyat Papua itu tidak kebagian apa. Ini data nih, saudara. Pemerintah mengeluarkan dana untuk Papua setiap tahunnya itu 46, sekian triliun. Sementara hasil eksplorasi kekayaan alam dari Papua, termasuk emas, hutan, dan lain-lain, hasil eksplorasinya, termasuk pajak-pajak dari perusahaan yang ada di Papua, termasuk dari Freeport, ya, itu sumbangannya kepada negara hanya 12, sekian triliun. Jadi seperempatnya. Jadi dari mana orang misalnya menuduh, ya, kalau dana Papua itu, kekayaan Papua itu dikuras oleh pusat dan rakyatnya tidak kebagian? Tidak. Kalau perhitungan Rizal Ramli yang dikemukakan di IALC bersama saya waktu itu, rata-rata per kepala orang Papua itu mendapat 17 kali lebih banyak dari rata-rata per kepala nasional, gitu. Tetapi tidak sampai karena di situ banyak korupsinya, gitu. Nah, itu yang akan kita atur, gitu. Nah, saya kira itu saja jawaban saya. Cukup ya? Baik, teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Pertanyaan Adi dari Tempo tadi mengakhiri diskusi dan jumpa pers kita. Silakan teman-teman menuliskan beritanya. Terima kasih kepada Pak Menko karena setelah ini akan ada lagi acara sebelum Jumatan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.